Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adian Lubis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan keempat ini, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum HK17 jurusan Pidana Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kita akan masuk ke materi keempat mengenai bahasannya adalah teori hak-hak kodrati, teori positivisme, teori universalisme, teori relativisme budaya, prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara, prinsip tanggung jawab negara. Hukum alam atau kodrati itu berasal dari teori Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Teori Aquinas merupakan landasan filsafat Katolik Roma yang memberikan dasar terhadap hukum yang berlaku bagi golongan Katolik. Hukum alam atau hukum alam Thomistis merupakan ajaran dasar dari teori Aquinas. Semua negara merupakan perwujudan kehendak Tuhan. Negara lahir dari pergaulan antara manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Sehingga terdapat negara civitas dei atau civitas terrana. Sebaik-baiknya negara adalah yang tunduk pada hukum-hukum gereja atau civitas dei menurut Thomas. Pemikiran Aquinas dipengaruhi oleh paham Aristoteles dan paham Stockhausen terutama terhadap permasalahan kenegaraan. Pandangannya yang tidak terlepas dari agama dan sependapat dengan Aristoteles yang menegaskan kodrat manusia merupakan makhluk sosial. Aquinas menjelaskan terdapat asas-asas hukum alam yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis prinsip prima atau asas-asas umum dan prinsip sekundaria atau asas-asas yang diturunkan dari asas-asas umum. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu pertama, lex aeterna atau hukum abadi, hukum yang berasal dari rasio Tuhan yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya, serta merupakan sumber dari segala hukum. Kedua, lex divina atau hukum ketuhanan, hukum yang berasal dari rasio manusia sebagai bagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Yang ketiga, lex natural atau hukum alam, hukum tersebut merupakan bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia. Keempat, hukum positif, hukum yang berlaku dan sungguh-sungguh di dalam masyarakat. Pendapat Marsiglio di Padua pada tahun 1270 sampai 1340. Marsiglio dilahirkan di kota Padua sebagai kota perdagangan di Italia. Pandangannya menegaskan negara sebagai kekuatan sedunia diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan tetap yang berdiri lepas dengan hubungan kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Rakyat dapat menghukum para penguasa apabila melanggar undang-undang. Pada tahun 1324 terbit buku Marsilius yang berjudul Defensir Pesis yang terdiri dari 3 buku, yaitu pertama Dictiones atau pertama tentang dasar-dasar negara, kedua Dictiones kedua tentang dasar-dasar gereja dan hubungannya dengan negara, ketiga Dictiones ketiga tentang kesimpulan-kesimpulan. Marsilius memiliki keinginan di mana paus seharusnya dipilih oleh rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada badan permusyawaratan gereja-gereja atau konsili. Gereja hanya mengurus kepentingan kerohanian saja, sedangkan paus memiliki kedudukan yang tidak lebih tinggi dari uskup.
Kedudukan gereja seharusnya berada di bawah negara, dan gereja tidak berhak membuat undang-undang karena rakyat lebih berhak. Terbentuknya negara tidak semata-mata karena kehendak Tuhan, melainkan terjadi karena perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Dalam perjanjian ini, rakyat menunjuk seseorang yang diserahi tugas untuk memelihara perdamaian. Rakyat selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga berjanji menundukkan diri atau factum subjection atau sifat perjanjian bertingkat. Factum subjection ada dua macam. Satu bersifat konsesius atau penundukan bersifat terbatas. Raja hanya menyelenggarakan kekuasaan dari rakyat. Sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh membuat undang-undang, yang membuat undang-undang adalah rakyat sendiri. Kedua, bersifat translation atau rakyat tunduk pada penguasa atau raja secara mutlak. Hak membuat undang-undang ada pada raja. Jadi kekuasaan raja tidak hanya bersifat eksekutif tetapi konstitutif. Marsilius menganut factum subjection concessio karena kedaulatan ada pada rakyat. Jadi rakyatlah yang berhak membuat undang-undang. Raja hanya melaksanakan kedaulatan rakyat. 3. Hukum alam atau kodrat. Teori hukum alam abad ke-17 mulai sadar akan kesewenang-wenangan raja, bersifat konstruktif, menerangkan cara berpikir induktif, dimulai dari keadaan yang khusus menuju keadaan yang umum. Teori hukum alam abad ke-18 sudah memberikan penilaian atau propaganda dan politis, cara berpikir deduktif dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. Hugo Grotius atau Hugo de Groot berpendapat negara terjadi karena diselenggarakannya suatu perjanjian. Mengapa orang mengadakan perjanjian? Karena orang adalah makhluk sosial. Selalu ada hasrat untuk hidup bersama, bermasyarakat, dan karena manusia memiliki rasio. Perjanjian masyarakat sifatnya bertingkat. Penyerahan kekuasaan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian kepada raja melalui masyarakat. Dasar ajaran Grotius adalah manusia dalam keadaan alamiah, manusia in abstracto yang pada dasarnya bersifat sosial. Samuel von Pufendorf 1632 sampai 1694. Manusia dalam keadaan alamiah telah dipersatukan oleh naluri sosial alamiahnya. Kemudian untuk menghindari ketidakbahagiaan mereka menyelenggarakan perjanjian sukarela. Perjanjian bersifat bertingkat. Pertama, perjanjian untuk membentuk masyarakat. Kedua, perjanjian penundukan kepada penguasa atau raja. Raja dipilih dan kekuasaannya tidak absolut karena dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, dan adat kebiasaan. Tujuan masyarakat didirikan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umum. John Locke, manusia dalam keadaan alamiah punya hak-hak secara pribadi atau kodrati, yaitu hak akan hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan, hak akan memiliki. Kemudian untuk menjamin hak-haknya, rakyat dan penguasa melakukan perjanjian bertingkat. Perjanjian antara wakil rakyat dengan raja bukanlah perjanjian penyerahan kedaulatan, tetapi raja berjanji untuk melindungi hak-hak kodrati rakyat. Factum unions dan factum subjection sama kuatnya. Factum union perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan antara individu-individu. Factum subjection perjanjian menyerahkan kekuasaan dari rakyat kepada raja. Raja terikat oleh perjanjian tersebut, kekuasaan raja terbatas pada ruang lingkup perjanjian yang dibuat, sehingga apabila raja bertindak sewenang-wenang maka rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya. Negara yang lahir dari konstruksi ini disebut monarki konstitusional. Manusia merdeka, perlu otoritas penjamin hak-hak kodrati manusia. Terus berlanjut ke kelompok manusia. Dari kelompok manusia lahirlah negara dan pemerintah. Agar pemerintah baik, kekuasaan dibagi menjadi 3.
yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Itu menurut John Locke. Kalau menurut J.J. Rousseff, tidak ada perjanjian penyerahan kedaulatan kepada raja. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat sebagai kemauan umum. Raja atau pemerintah merupakan mandataris rakyat. Raja harus melaksanakan amanat rakyat. Negara yang lahir dan dari konstitusi ini disebut negara demokrasi. Sifat kekuasaan penguasa hanya melaksanakan kehendak umum. Penguasa hanya merupakan wakil rakyat. Pendapat Rousseff seperti itu karena akibat dari keadaan di Prancis pada waktu itu. Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan melaksanakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Hal ini tidak sesuai rasio, jadi tidak sesuai hukum alam. Jean-Jacques Rousseau atau kontrak sosial, pendapat beliau begitu. Dari kontrak sosial ini berlanjut ke manusia berdaulat atas dirinya. Dari situ kemudian menyerahkan kedaulatan masing-masing. Dari menyerahkan kedaulatan masing-masing ini berlanjut ke pembentukan masyarakat. Dari masyarakat, perjanjian masyarakat, kemudian syaratnya hak untuk menyusun kemauan umum. Ada 4 kemauan menurut Jean-Jacques. Pertama itu volons general atau kepentingan umum. Kedua, kepentingan organisasi. Ketiga, kepentingan khusus. Keempat itu kepentingan pribadi. Kita berlanjut ke hukum positif. Hukum positif di sini dijelaskan merupakan perkembangan dari paham kedaulatan negara. Paham kedaulatan negara timbul karena ilmu pengetahuan tentang hukum kenegaraan positif. Sebagai pengaruh dari aliran legisme sebagai ajaran yang diterima secara rasio waktu bahwa peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang atau badan legislatif yang menggunakan rasio dan hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum karena tidak sesuai dengan sifat hukum alam yang berlaku, yang tidak tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Teori Jeremy Bentham, John Mill, John Stuart Mill, John Austin, Hans Kelsen, dan lain-lainnya. Kita beralih ke teori hak-hak kodrati. Menurut teori ini, manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri, tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain. Kemudian mengenai teori hak-hak kodrati. Lanjutannya, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inherent atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak tersebut bersifat kodrati, dalam arti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, state of nature, dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Kita lanjut ke teori positivisme. Eksistensi dari isi dari hak hanya dapat diberikan oleh negara. Hak bukan bawaan kodrati manusia, tetapi setiap hak warga negara termasuk hak dasar bersumber dari negara. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak dari masyarakat tersebut. Kita beralih ke teori universalisme. Menurut teori ini, hak asasi manusia sebagai hak alamiah bersifat fundamental, dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat atau negara. Tidak perlu pengakuan dari pejabat atau dewan manapun. Merupakan pembatasan kewenangan dan yurisdiksi negara. Fungsi negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah masyarakat, bukan untuk kepentingan monarki atau sistem kekuasaan. Kita berlanjut ke teori relativisme budaya.
Hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari budaya di mana bangsa itu berada. Nilai-nilai moral hak asasi manusia bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Ada 3 model penerapan hak asasi manusia. Yang pertama itu lebih menekankan pada hak sipil, hak politik, dan hak kepemilikan pribadi. Yang kedua, lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi. Kita beralih ke teori artinya meneruskan teori relativisme budaya. Ajaran sosialisme Karl Marx. Pendapat beliau, hak asasi manusia bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi hak setiap warga negara termasuk hak asasi manusia bersumber dari negara, lebih menuntut kewajiban terhadap masyarakat. Mendahulukan kemajuan di bidang ekonomi dari suatu hak politik dan hak sipil, yaitu mendahulukan kesejahteraan dari suatu kebebasan individu atau masyarakat. Konsep hak asasi manusia bukan bersumber pada hukum alam, tetapi merupakan pemberian negara atau pemerintah, sehingga pelaksanaan kadarnya tergantung pada negara. Demikian perkuliahan keempat kita, saya akhiri. Bagi mahasiswa HK17 jurusan pidana, silakan membaca kembali materinya, nanti saya akan kirimkan dalam bentuk PDF. Silakan kalian pelajari. Saya tutup perkuliahan ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.